Hai adik-adik, jumpa kembali di channel kami, Maco Maths Concept. Pada video kali ini kita akan membahas TPS untuk UTBK, khususnya pada topik perbandingan. Jadi jangan lupa ya, like, share, and subscribe. Oke, langsung kita mulai soal nomor 1. Oke, di sini dikasih tahu untuk membuat kopi diperlukan 3 sendok kopi dan 2 sendok creamer. Nah, katanya telah digunakan 5 sendok kopi dan A sendok creamer untuk membuat beberapa kopi. Nah, yang jadi permasalahan, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan. Oke, jadi sini jelas-jelas nak dikasih tahu untuk membuat kopi itu perbandingan antara kopi dan creamer adalah 3 berbanding 2. Jadi yang pertama di sini kita ketahui, yang pertama kita ketahui, sini kita buat perbandingan nanti kopi. Perbandingan nanti kita buat sini kopi, kita buat berbanding creamer. Berbanding creamer ini adalah sama dengan 3 banding 2. Itu dia. Berarti 3 sendok kopinya, 2 sendok creamernya. Sekarang katanya di sini dikasih tahu untuk membuat beberapa cangkir kopi telah digunakan 5 sendok kopi dan creamernya belum dikasih tahu. Berarti tugas kita lah mencari berapa sendok creamernya. Oke, kita buat perbandingannya. Tadi kan sini terus dikasih tahu, tadi kopi berbanding creamer adalah 3 berbanding 2. Ini sama saja dengan udah digunakan katanya sini adalah 5 sendok kopi, kita buat sini berbanding A sendok creamer. Oke, tadi dengan manipulasi angka biasa tinggal kita kali ya. Maka sini kita buat berarti 3A ini sama saja dengan 10. Itu dia, 3 sama dengan 10. Maka dari sini kita pastikan nilai A sama dengan 10 berbanding 3. Itu dia nilai A-nya. Sekarang di sini yang diminta soal adalah hubungan P dan Q. Oke, sementara kita lihat nilai P ini kan sama dengan katanya adalah 5A. Tadi nilai A-nya 10/3, berarti tinggal kita substitusi. Berarti 5 dikali 10/3, berarti ini sama dengan, coba kita kali 5 kali 10, 50 ya, dibagi 3, berarti ini sekitar 16,67. Itu dia, 16 atau 16/2/3. Oke, sementara sini dikasih tahu nilai Q-nya adalah sama dengan 16. Oke, berarti dari sini bisa langsung kita buat kesimpulannya adalah pasti nilai P itu lebih besar daripada nilai Q. Oke, maka jawabannya adalah ayam. Itu dia. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 kita baca dulu soalnya ya. Katanya sini seorang anak yang tingginya 120 cm dipoto dalam ukuran kecil dengan skala 1 berbanding 40. Kemudian foto tersebut ukurannya diperbesar dengan skala 7/1. Oke, lagi-lagi pertanyaannya, manakah hubungan yang benar antara P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan di atas. Oke, jadi sini yang pertama ini harus kita ingat kembali, apa pengertian skala? Skala itu adalah perbandingan pada gambar dengan sebenarnya. Jadi kalau di sini misalnya kita buat berarti untuk nanti mencari tinggi pada gambar, oke, berarti ini kita buat rumusnya adalah tinggi pada sebenarnya, berbandingkan dengan skalanya. Itu dia, berbandingkan skalanya. Berarti kita masukkan angkanya. Di sini kan tinggi sebenarnya dikasih tahu adalah 120 cm. Oke, kita bagikan dengan perbandingan skalanya 40, maka dapat tinggi awalnya adalah 3 cm. Ini yang pertama. Oke, sekarang katanya apa? Foto itu diperbesar kembali dengan skala 7/1. Berarti tinggi akhir daripada gambar itu adalah tinggal kita kali. Oke, tinggal kita kali adalah karena 7 dikali 3 karena diperbesar 7 kali, maka ini sama dengan 21 cm. Itu dia. Jadi sekarang kita lihat kembali soal. Katanya P itu adalah tinggi anak dalam foto yang terakhir. Berarti ini ya, maka ini bisa kita buat nilai P itu sama dengan 21 cm. Itu dia. Yang kedua, ini dibuat nilai Q adalah bilangan genap yang lebih kecil daripada 22. Jadi kalau misalnya kita cacah bilangan genapnya lebih kecil ya, lebih kecil dari 22, berarti 22-nya nggak ikut. Berarti mulai dari 20, nanti 18, terus ini kita buat sini nanti 2, ini 0.
Oke, karena di sini tidak dibuat bilangan genap yang positif, berarti harus kita lanjut ke negatifnya. Berarti ini minus 2, minus 4, dan seterusnya. Ini nanti ujungnya adalah negatif tak hingga. Oke, negatif tak hingga. Berarti dari sini kita bandingkan. P-nya adalah 21. Sementara Q itu adalah paling tinggi 20. Nah, paling tinggi 20. Maka dari sini bisa kita pastikan nilai P itu pasti lebih besar daripada Q. Oke, nilai P lebih besar daripada Q. Maka jawabannya adalah ayam. Oke, itu dia untuk nomor 2. Kita lanjut soal nomor 3. Oke, coba kita baca bersama. 90 buah apel akan dimasukkan ke dalam 4 kotak. Kita anggap aja kotaknya lah kotak 1, kotak 2, kotak 3, dan kotak 4. Di sini dikasih tahu dalam soal perbandingan kotak 1, kotak 2, kotak 3 adalah 2:3:4. Kata soal di sini kotak keempat ini paling banyak isinya di antara semua kotak. Yang menjadi pertanyaan, berapakah banyaknya buah apel di kotak 4 yang paling sedikit? Jadi kata kunci adalah paling sedikit. Oke, jadi di sini langkah pertama kita buat dulu perbandingannya. Oke, perbandingannya dulu, perbandingan kotak 1, oke, berbanding kotak 2, berbanding kotak ketiga, berbanding kotak keempat. Ini kita buat dulu perbandingannya adalah 2 berbanding 3 berbanding 4. Oke, di sini kita anggap misalnya X, dengan catatan nanti X itu harus lebih besar dari 4. Oke, alasannya karena ini apa katanya? Kotak keempat paling banyak di antara semua kotak. Oke, jadi kita misalkan dulu. Misalnya sini banyaknya, oke, banyaknya misalnya apel pada kotak keempat. Ini kita misalkan dulu sama dengan N. Oke, maka nanti untuk menentukan N ini kita buat rumusnya, berarti N sama dengan, di sini perbandingannya berarti X per, di sini berarti 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambahkan dengan X, kita kalikan dengan 90. Cuma yang perlu kita tekankan di sini bahwa nanti 90 dibagi 2 tambah 3 tambah 4 tambah X itu harus bilangan bulat. Oke, maka kita coba X-nya satu persatu. Ini kan sudah jelas X-nya lebih besar dari 4, berarti kita mulai dari 5. Oke, maka kemungkinan pertama ya, berarti banyaknya N ini, berarti kita buat sini. Nanti kita buat sini, berarti nanti kita mulai dari 5 ya. Oke, berarti 5 per, kan ini kita buat sini ya, jadi 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dikali 90. Oke, coba kita uji dulu. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, ini kan 14. Ternyata 14 ini nggak habis membagi 90. Berarti untuk nanti perbandingannya X sama dengan 5 ini batal. Itu dia, nggak bisa kita pakai. Sekarang kita coba lagi. Siap 5 pastinya 6 ya. Oke, kita ganti. Di sini X-nya sama dengan 6. Oke, berarti kita buat sini berarti 6 banding. Ini ya, kita buat sini berarti 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6. Kita kali 90. Oke, kita jumlahkan dulu. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6, ini kan 15. Ternyata 15 ini habis membagi 90. Oke, berarti kita bagi. Berarti ketepuk ya, ini sama dengan 6. Oke, 90 dibagi 15. Oke, maka di sini banyaknya kotak yang di keempat itu tinggal kita kali. 6 kali 6 sama dengan 36. Berarti paling sedikit di kotak 4 itu adalah 36 buah apel. Oke, maka jawabannya adalah dodol. Itu dia. Kita lanjut soal nomor 4. Oke, di sini dikatakan dalam soal nomor 4, dalam sebuah kolam ikan terdapat perbandingan ikan emas, ikan nila, ikan gurami adalah 8 banding 5 banding 3. Oke, yang dipermasalahkan soal adalah manakah dari selisih dua kelompok ikan yang mungkin. Oke, jadi sini jelas ya, kata kuncinya adalah selisih. Oke, berarti tinggal kita kurangkan dulu perbandingannya. Berarti tinggal kita kurang. 8 kurang 5 itu 3 ya. 8 kurang 3 itu 5. Berarti 3 kurang 5 itu 2. Oke, maka selisih yang mungkin itu dia. Oke, selisih nanti kita buat yang mungkin. Oke, yang mungkin ini pasti kelipatan ya. Oke, berarti kelipatan berapa dia? Ini kita buat kelipatan, berarti kelipatan 5K. Oke, dari mana kita peroleh 5K? Kita kurang 5 kurang 3. Atau bisa nilainya adalah 3K atau kelipatan 3.
Oke, ini kita buat 5 kurang 3 atau 2K. Berarti nanti sisi yang mungkin adalah kelipatan 5, kelipatan 3, kelipatan 2. Sekarang tinggal kita uji jawaban yang mungkin. Oke, kita uji nomor 1, 35. Ini kelipatan berapa? Nah, ini pasti kelipatan 5 ya. Karena 35 ini kita buat 5 kali 7. Berarti nomor 1 mungkin. Itu dia. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 2, 39. 39 ini kelipatan berapa? Mungkinkah kelipatan 5? Nah, mungkin ya. Berarti kita buat kelipatan 3. Ini berarti 3 kali 13 sama dengan 39. Berarti nomor 2 juga mungkin. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 3, 44. Ini kan genap ya. Kalau genap sudah pasti kelipatan 2. Ini pasti mungkin ya. Oke, sekarang kita lihat yang terakhir, 49. 49 apakah habis dibagi 5? Tidak. Oke, 49 apakah habis dibagi 3? Tidak juga. 49 apakah habis dibagi 2? Tidak juga. Berarti yang 49 nggak mungkin. Berarti jawaban yang mungkin adalah 35, 39, 44. Berarti nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke, 1, 2, 3 benar. Berarti jawabannya adalah ayam. Itu dia. Kita lanjut soal nomor 5. Oke, jadi coba kita baca bersama. Di sini dikatakan dalam sebuah lemari es terdapat perbandingan es krim coklat berbanding es krim susu adalah 5 berbanding 7. Sedangkan es krim vanila berbanding es krim coklat adalah 6 berbanding 2. Jika selisih es krim susu dan coklat adalah 8, maka yang diminta oleh soal adalah berapa jumlah ketiga es krim tersebut. Oke, jadi dari sini kita buat dulu perbandingannya. Yang pertama, misalkan nanti coklat ini kita lambangkan dengan C, susu nanti kita lambangkan S, vanila nanti kita lambangkan dengan V. Maka perbandingan yang pertama kita perlu sini adalah coklat berbanding susu. Ini sama dengan kita buat adalah 5 berbanding 7. Ini yang pertama. Baru yang kedua, vanila berbanding coklat. Berarti kita buat sini vanila berbanding coklat sama dengan 6 berbanding 2. Jadi yang menjadi permasalahan pertama sini adalah perbandingan coklat dengan coklat juga belum sama. Berarti tugas kita adalah kita samakan dulu. Bagaimana cara nyamakan? Tinggal kita kali. Di sini kita kali 2, di sini kita kali 5. Oke, maka kita peroleh perbandingan baru. Ini kita kali 2 berarti 10 berbanding 14. Ini kita kali 5 berarti perbandingan baru 30 berbanding 10. Oke, kita buat perbandingan seluruhnya. Berarti ini coklat berbanding susu berbanding vanila sama dengan. Oke, kita buat. Berarti ini 10 berbanding 14 berbanding 30. Oke, inilah perbandingan ketiganya. Sekarang apa yang dikasih tahu di sini pertama? Selisihnya katanya adalah 8. Oke, selisih coklat dengan susu. Sekarang kita lihat di sini perbandingannya kan, kalau selisih kita kurangkan ya. Coklat banding susu kan 10 banding 14. Coba kita sisihkan perbandingannya. Ini kan 4 ya. Oke, kita bahas di sini. Berarti ini katanya perbandingannya 4. Ini diperoleh banyak es krimnya adalah 8. Oke, yang menjadi pertanyaan kan seluruhnya. Oke, ada kalanya kan ini disiapkan orang satu-satu. Nah, berapa coklatnya, berapa susunya, berapa vanilanya. Ini mungkin pekerjaan ya yang kurang pas ya, apalagi dalam waktu TPS, waktunya singkat. Jadi kalau diminta dia total seluruhnya, jumlahkan aja perbandingannya. Coba kita jumlah. Berarti 10 tambah 14 ini kan 24 ya, banding 3 tambah 30 berarti 50. Berarti kita buat 50. Ini kita ulang. Ini 10 tambah 14 24 tambah 30 berarti 54 ya. Oke, 54. Ini kita anggap banyaknya X. Oke, sekarang tugas kita adalah nyari X. Mungkin cara biasa kita buat adalah 4 berbanding 54 sama dengan 8 per X. Cuma ini karena angkanya lebih enak, ini tinggal lihat. Ini tinggal kali berapa kemari. Ini kan tinggal kita kali 2. Oke, makanya juga cukup kita kali 2. Itu aja perbandingannya. Maka di sini kita perolehlah X-nya sama dengan, oke, tinggal kita kali 2, 54 kali 2, maka dapatlah 108. Berarti banyak es krim seluruhnya adalah 108. Oke, maka jawabannya adalah entok. Itu dia. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Oke, nomor 6 di sini dikasih tahu pembangunan sebuah gedung direncanakan akan selesai 30 hari oleh 25 orang pekerja.
Cuman sini dikatakan setelah dikerjakan 20 hari, pekerjaan dihentikan selama 8 hari karena ada sesuatu hal. Oke, baru dikasih tahu dalam soal, jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan agar gedungnya selesai tepat waktu. Oke, ini tepat waktu ya. Banyak pekerjaan tambahan yang dibutuhkan adalah berapa orang? Ini soalnya. Jadi coba kita analisis dulu. Tadi kan awalnya ini kan 30 hari. Sudah berjalan 20 hari. Berarti andai kan tidak ada sesuatu hal, berarti harusnya kan dengan 10 hari lagi. Kita ini 10 hari. Oke. Ini dengan 25 orang pekerja, ini harusnya selesai. Oke. Masalahnya di sini kan katanya pekerjaan ini terhenti selama 8 hari. Berarti waktu yang kita punya agar selesai tepat waktu, ini dikasih tahu tepat waktu. Berarti ini tinggal 2 hari lagi, karena harusnya 10 dipotong 8, berarti ini 2 hari lagi. Oke, ini kita buat 2 hari. Ini kita anggap banyak pekerjaannya X. Oke, ini hati-hati. Di sini kan berhubungan dengan waktu. Jadi kalau berhubungan dengan waktu, ini perbandingan terbalik. Maka kita buat sini, berarti kita buat sini jadi 10. Oke, berbanding 2. Ini kita balikkan. Namanya perbandingan berbalik inilah. Ini kita tukar. Oke, kita tukar sini. Maka ini kita buat sama dengan. Ini adalah X nanti per 25. Oke, ini berarti ketepuk sisa 5 ya. Oke, tinggal dikali silang. Oke, maka banyak pekerja yang dibutuhkan, berarti X ini adalah sama dengan, kita buat sini 5 dikalikan dengan 25. Berarti ini adalah 125 pekerja yang kita perlukan. Di sini kan dikasih tahu banyak pekerjaannya adalah 25. Berarti banyak tambahannya tinggal kita kurangkan, maka banyak tambahan pekerja. Oke, tambahannya tinggal kita buat sini, berarti 125 kita kurangi 25. Maka harus ini tambahnya adalah 100 orang. Ini dia 100 orang. Itulah jawaban nomor 6. Oke, inilah pembahasan kita tentang TPS khususnya topik perbandingan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik kami untuk nanti menjawab soal UTBK pada soal yang sebenarnya. Jadi sekian dan terima kasih. Bye bye.